Bagaimana kalau orang Kristen rangkulan dengan Bibelnya berkaitan dengan temuan-temuan ilmuwan? Bisa nggak? Cobalah kau temukan itu ular makan debu. Shalom teman-teman Kristen, kita jumpa lagi. Nah, ini ada satu lagi video sampah ya, video dengan narasi sampah. Namun ya seperti biasa ya, kita sekarang lebih mirip cleaning service, membersihkan sampah-sampah yang dihasilkan. Ya, polusi-polusi yang dihasilkan oleh orang-orang yang suka mengejek Alkitab, tidak percaya dengan Alkitab, tapi suka mengutip-kutip ayat-ayat Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang mencengangkan di zaman sekarang ini. Orang-orang yang memukau dalam segala hal, termasuk memukau kebodohannya. Oke. Jadi tadi dalam video Juma mengutip firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3, di mana di dalamnya Tuhan mengutuk ular bahwa dengan perutnya lah ular akan menjalar dan debu tanahlah yang akan menjadi makanan ular seumur hidupnya. Dan Zuma mengolok-olok firman Tuhan ini sambil berkata, siapa yang pernah lihat ular makan debu tanah? Jadi itu poinnya ya, jadi itu intinya. Seperti yang kita tahu, ular adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Ular tidak pernah makan debu tanah. Kira-kira begitu kan maksud si Juma. Jadi sejak kapan pula ular makan debu tanah? Kan begitu? Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan ini tidak salah berfirman? Nah, kali ini saya mengajak kita semua untuk menyimak sebuah penjelasan bukan dari manusia, tetapi dari sebuah mesin yang dijuluki kecerdasan buatan. Dan hari-hari ini memang banyak orang yang sedang terpukau dan kagum dengan mesin ini. Mesin ini namanya ChatGPT. Dan mari kita simak apa tanggapan ChatGPT mengenai kejadian 3 ini. Nah, lewat ChatGPT saya mengajukan pertanyaan demikian. Apa makna debu tanah menjadi makanan ular dalam ayat tersebut? Apakah pernyataan itu bermakna harafiah? Bagaimana tanggapan ChatGPT? Pernyataan tersebut tidak bermakna harafiah secara literal, melainkan lebih bersifat simbolis dan metaforis. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut menggambarkan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada ular karena perannya dalam godaan manusia di Taman Eden. Debu tanah sebagai makanan ular mungkin melambangkan kehinaan atau kerendahan yang dialami oleh ular sebagai akibat dari kutukan tersebut. Garis bawahi kalimat pertama, pernyataan tersebut tidak bermakna harafiah secara literal, melainkan lebih bersifat simbolis. Kemudian saya tanya lagi, saya tertarik menanyakan lebih dalam lagi. Saya tanya pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat para ahli maupun sarjana Alkitab jika ada? Dapatkah kamu merangkumnya? Nah, ChatGPT memberikan rangkumannya. Secara intinya, mereka mungkin melihat debu tanah sebagai simbol kehinaan dan kerendahan yang harus ditanggung oleh ular sebagai hukuman atas perannya dalam godaan di Taman Eden. Jadi, pendapat para ahli, debu tanah ini adalah simbol. Oke? Relevan atau senada kurang lebih sama dengan tanggapan atau penjelasan dari mesin kecerdasan buatan tadi. Kemudian yang kedua, beberapa sarjana cenderung menginterpretasikan debu tanah sebagai simbol. Lagi-lagi, debu tanah di sini bukanlah makanan secara fisik, tetapi lebih kepada simbol. Kemudian yang ketiga, dalam konteks ini, beberapa sarjana mungkin melihat kutukan terhadap ular sebagai penjelasan etiologis untuk perilaku ular dalam kehidupan nyata, seperti perilaku merayap di atas perut. Maksudnya adalah bukan debu tanah itu secara harafiah menjadi makanan ular, tetapi oleh karena konsekuensi dari kutukan tersebut dia harus merayap di atas perut, maka ular
tidak dapat menghindari debu tanah akan masuk ke dalam mulutnya. Jadi istilah debu tanah menjadi makanan ular yang difirmankan oleh Tuhan tersebut lebih kepada kata kiasan. Dan yang keempat, beberapa sarjana mungkin lebih cenderung mempertimbangkan konteks budaya dan historis dari teks tersebut untuk memahami maksudnya. Artinya, kita tidak bisa menggunakan mindset atau cara berpikir kita, manusia yang ada di abad 21. Tapi kita perlu mempertimbangkan cara berpikir atau mindset masyarakat atau manusia di zaman kitab tersebut ditulis. Karena kemungkinan besar itu akan berhubungan. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana ChatGPT memaknai kitab Kejadian pasal 3 tersebut, bahwa debu tanah menjadi makanan ular itu bukan bermakna harafiah. Itu bukan bulat-bulat atau secara mentah-mentah diartikan seperti itu, tetapi itu lebih kepada sebuah kalimat simbolik. Ya, kalau dalam istilah yang lain adalah kalimat kiasan. Demikian juga dengan pendapat para ahli yang berhasil dirangkum oleh ChatGPT, semuanya itu sama-sama mengacu kepada satu kesamaan kesimpulan bahwa debu tanah sebagai makanan ular bukanlah bermakna harafiah, tetapi lebih kepada maksud simbolik. Yang beda cuma satu, yaitu si manusia yang sebetulnya punya kecerdasan, tetapi masalahnya dia punya kepentingan. Kepentingannya itu bagaimana supaya Alkitab terkesan salah, bagaimana supaya firman Tuhan terkesan salah, bagaimana supaya ketuhanan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terkesan salah, dan bagaimana supaya iman Kristen terkesan salah. Itu kepentingan dia. Gitu ya, teman-teman Kristen. Jadi lewat video ini teman-teman sudah tahu, teman-teman sudah terinformasi mengenai isu yang diangkat si Zuma tadi. Bagaimana pandangannya itu adalah sebuah pandangan yang berantakan, syarat dengan ambisi, maksud dan kepentingan yang jelek dan negatif terhadap Alkitab. Namun yang kali ini sudah kita kupas. Oke, teman-teman Kristen, tetap semangat, pegang terus imanmu. Tuhan Yesus memberkati.